Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Kurnia dengan NIM 3333240055 dari Praktikum Statistika 2 dengan kelompok 20. Dan di sini soal tugas mingguan untuk shift 3 sendiri itu ada yang kayak gini. Jadi ada dua platform yaitu Ruang Guru sama Genius. Yang dimana 80% pakai Ruang Guru, terus sisanya Genius. Terus pada tahun berikutnya 85% pakai tetap Ruang Guru, terus 15%-nya pindah ke Genius. Sementara itu 70% sih pengguna Zenius itu tetap setia sama Zenius, terus 30%-nya ke Ruang Guru. Nah, terus di sini diasumsikan kalau jumlah mahasiswa pengguna aplikasi belajar online itu tetap dari tahun ke tahun. Tentukan proporsi pengguna masing-masing aplikasi selama 3 tahun menggunakan Smartcube dan tentukan proporsi steady state beserta interpretasi. Oke, jadi nomor satu langsung aja. Jadi itu pakai analisis Markov. Bersihin dulu. Oke, jadi pertama ini kalian lakukan yang namanya kita membuat vektor awal atau melakukan definisi si vektor awal. Terus kita running aja. Ini 080 sama 20 tadi pakai yang dari soal. Ini 80, terus sisanya kan jenis berarti 20. Nah, terus di sini kita melakukan yang namanya membuat matriks transisi atau pendefinisian matriks transisi atau matriks P. Terus di running aja angka-angkanya dari soal juga 85, 15, 73. Oke, terus di sini kita melakukan yang namanya perhitungan distribusi pengguna selama beberapa tahun menggunakan operasi perkalian matriks. Jadi kan tadi di sini selama 3 tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan. Jadi ini state-nya kita bikin sampai 3, di running aja. Terus di sini gunanya itu untuk years, oh ya years itu untuk menampilkan proporsi pengguna tiap tahun ya. Kita ini set 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 terus print si state-nya. Nih jadi kayak gini. Gimana pada tahun pertama ini kan udah persis kayak tadi ya. Si ruang guru ini 80%, Zenius 20. Tahun satunya itu ruang guru 74, Zenius 26. Tahun ini teman 0 itu berarti, oh iya, itu tahun pertama banget yang dari awal. Terus satu tahun berikutnya ini, satu tahun berikutnya kemudian ini, terus di tahun terakhir ini. Terus selanjutnya ini untuk install paket buat operasi matriksnya, kalian install aja, saya udah, jadi saya skip yang install. Set, kita panggil paketnya, terus di sini kita melakukan yang namanya pencarian untuk steady state atau titik stabila. Terus di sini print. Nah, kayak gini. Nah, di titik stabila itu ada di 66% si pengguna ruang guru dengan 33% pengguna Genius. Oke, sampai sini doang kalau untuk salah satu. Steady state-nya itu berarti ini 66 sama 33. Oke, soal 2. Ntar. Oh ya, pemkiamnya belum. Ini pemkiamnya gampang aja kayak gini ya. Di pertama ini kalian ke modul tree, terus kalian pilih yang Markov analisis ini. Betul, betul, betul. Open lagi aja. Nice. Nah ini. Nah ini. Tadi kan 3 tahun, terus ini 8, 85 dari soal semua. Nah itu 82, 85, 15. Oke, jadi kita running aja. Oke, jadi hasilnya sama ya, 6, 7 sama 333 untuk steady state-nya. Terus untuk soal yang kedua, panjang. Oke, di sini mau ningkatin efisiensi distribusi dan keuntungan operasional. Ada dua perusahaan ya. Terus punya tiga alternatif strategi warehouse automation atau WA ini untuk mempercepat proses penyampaian. Oke. Terus yang kedua itu smart tracking IoT atau ST. ST.
untuk memantau pergerakan barang secara real time. Terus Integrated Logistics System ILS. Oke, jadi tiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersama tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan keuntungan yang diperoleh dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua belah. Suruh buat tabel payoff yang merepresentasikan. Oke, jadi pertama-tama ke R lagi. Nah, di sini nih, kalian installin aja karena saya sudah. Jadi kayak gini. Kalau udah diinstal ada kayak gini. Set, udah. Jadi karena saya udah install, saya panggilin aja paketnya. Dan di sini kita hmm, kita bikin matrix payoff-nya untuk menunjukin keuntungan yang diperoleh oleh si pemain A berdasarkan strategi yang dipilih oleh kedua pemain. Set, matrix payoff. Nah, ini dia matriksnya. Sama kayak yang di 1991. Oke, benar. Terus di sini kita ke pemain A dulu. Kita untuk mengetahui keuntungan terburuk yang mungkin diterima si pemain A pada tiap strategi. Terus kita cari nilai terbesar dari hasil minimum tersebut. Running, running. Oke, jadi 42, oke. 42, 36 sama 51 berarti strategi ini lagi sama strategi ini. Oke, lanjut. Kita buat tentuin nilai maksimal tiap barisnya. Maksimin, oh ya, untuk hasil yang tadi ini disebut strategi untuk memaksimalkan keuntungan minimum. Nah, ini dia. Di antara yang paling minimum tadi, kita cari yang paling besarnya. Nah, terus kita ke strategi pemain B. Kita nyari nilai maksimum tiap kolomnya. Set cool max. Tiap kolom. Nah, tadi nih. 7681. 7681 di kolom-kolom yang berbeda. Oke, terus kita minimal cool max. Oke, di sini untuk meminimalkan kerugian maksimum. Set, jadi dipilih yang paling kecil. Selanjutnya kita kayak tadi kita untuk mencari nilai saddle point-nya. Tidak ada saddle point. Oh ya, ini nggak ada saddle point. Itu gara-gara dia ini pakai strategi murni. Jadi penyelesaiannya itu harus pakai strategi campuran. Kayak gini. Nih, probabilitas strategi optimalnya untuk pemain A. Kalau digabung jadi ini. Terus pemain B itu nah kayak gini terus udah. Terus ke ini pemgamenya. Mirip kayak tadi ya, tinggal masukin yang ada di tabel. 7642. 67436. 618051. Set disolve. Eh, Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.